Tadonan batanya lagi tanda tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita kaji melanjutkan kemarin tapi kaji baru. Kullu ma yahdutu minallah lahu janibun ilmiyun. Semua peristiwa yang dari Allah itu mengandung sisi ilmiah. Apa aja masalahnya, apa aja peristiwanya, pasti ada ilmiahnya gitu ya. Kita bahas, ini penting menyangkut kehidupan sehari-hari. Di bab satu ini ada dua bab, insya Allah akan bisa menjadi kearifan kita, keseimbangan kita dalam menjalani hidup dalam kondisi yang katanya serba susah, tidak ya, nikmati saja hidup, mengikuti tuntunan Rasul syariat Islam, insya Allah kita akan diberi rahmat. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ajana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa ashadana bitiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentunya segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Kita sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Dan kita sama-sama bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah selalu rahmat, keselamatan, barokah kepada junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semuanya. Sebelum kita talim, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, istighfar, sholawat, talqin, dzikir dan doa. Semoga Allah meridhoinya. Sama-sama kita lafazkan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi faridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung saja kita ke tajuk risalah amma ba'du.
Tadi sudah antum bahas. Yang akan kita bahas terkait masalah peristiwa mengandung keilmuan. Makanya segala masalah, problema itu ada ilmiahnya, ada ilmunya. Ya. Dikatakan oleh para ulama bahwa tidak ada peristiwa yang tidak ada sisi ilmiahnya. Apa aja peristiwanya? Termasuk kekurangan rezeki pasti ada ilmiahnya. Termasuk bencana pasti ada ilmiahnya. Ya. Semua itu sudah di ketentuan Allah. Ya. Tapi tetap jangan lupa di samping ada sisi ilmiahnya, ada unsur mukjizat di sana. Segala peristiwa. Kenapa? Karena yang namanya agama itu butuh faktor X. Ya, butuh faktor X. Kita sering tidak memahami faktor X itu. Bahwa kita ditolong Allah. Hanya mengandalkan asbabnya. Itu ilmiah. Ya. Tapi ingat, semua hikmah, semua peristiwa itu pasti ada faktor X-nya. Nah, faktor X ini yang disebut sering orang mukjizat tanpa kita menyadarinya. Bahkan tanpa kita menyadarinya bahwa itu mukjizat Allah. Seperti hari ini hujan badai, ya. Orang menggerutuk karena kita nggak tahu pertolongan Allah dari faktor X-nya. Jangan-jangan bumi ini udah digodok panas nih ya. Bisa meledak kan? Benar nggak Pak? Iya. Kita kan nggak tahu di bawah. Allah menurunkan suhu dengan menurunkan hujan. Itu faktor yang disebut X-nya. Itu yang disebut mukjizat. Ya. Nah di sini kearifan kita merenungi segala peristiwa. Termasuk kesusahan kita dalam hidup. Ya. Pasti ada faktor X-nya. Bahasa kerennya gitu ya. Ya, yang kita sulit menjangkaunya. Secara bahasa umum pertengahannya mungkin menyebut ada hikmahnya gitu ya. Berarti gitu ya. Ada hukum yang disebut keseimbangan, ke faktor sunatullah ya. Ada hukum perubahan, itu pikiran, belum sampai itu. Jadi kunci itikotik ini ya. Agama Islam itu butuh faktor X. Sepakat ya? Harus tuh. Tapi jangan lupa, jangan faktor X-nya aja yang diburu. Nggak terjangkau. Ya. Agama itu pasti ada faktor X-nya. Ya. Tapi tetap ada faktor normalnya. Sama ya? Nah, tuh. Ini ada kejadian, kita bahas dulu supaya lebih mantap pemahaman kita dalam memahami konsep keadaan ya. Memahami konsep keadaan itu harus dipahami secara sisi keseimbangan antara akliyah, kecerdasan kalbu, apalagi ya kekuatan petunjuk Quran. Apa aja? Maka kita akan ngeh bahasanya, akan ngerti. Ya. Ada peristiwa, ini syahid. Andai perang Kandak. Ini terjadi pada zaman Rasulullah. Perang Kandak itu perang Ahzab bisa disebut juga. Tidak ada ya, yang disebut tidak adanya peristiwa sahabat Nu'am bin Mas'ud. Nu'am bin Mas'ud ini orang Madinah. Perang Kandak ini terjadi di Yatsrib. Setelah hijrah Nabi ya, itu diserbu oleh Quraisy, diburu. Dikepung lah Yatsrib. Yatsrib itu Madinah. Ya. Dikepung dan di sana ada apa? Kerjasama dengan orang Yahudi Madinah. Jadi berat keadaan Nabi. Ya. Ini namanya perang Kandak. Ya. Tapi ada sahabat Nabi yang namanya Nu'aim bin Mas'ud memeluk Islam, tapi menyembunyikan keimanannya. Dia masuk ke musuh. Ya. Maka kalau
tidak dibuat skenario begitu sama Allah. Ya. Kalau tidak dibuat seperti itu, Nuaim ini memasuk Islam tapi tidak terbuka, seorang munafik, ya, maka akan rumit jadinya itu Nabi itu, karena musuh sudah solid. Dua kubu Yahudi dengan kaum Quraisy sudah mengepung satu kota, ya. Nah, solid lagi selama 26 hari. Bahan makanan Nabi bisa bertahan sampai kapan? Bisa terhitung aja. Satu kota Madinah besar loh. Ya. Apalagi sudah terdengar kelaparan di sana sini dan sudah ada ditugaskan Jabir untuk merawat orang yang kelaparan karena sakit. Semua sudah habis deh. Gitu. Andai tidak mati karena perang, maka prinsip orang di Madinah itu pun akan menyebut maka akan mati karena kelaparan. Kan gitu logikanya ya. Sudah begitu masih disusupi lagi orang munafik yang memprovokasi dari pihak Ansor, ada yang belum Islam, ya, yang ikut kepada pihak Quraisy dan bergabung dengan kaum Yahudi. Ya. Peristiwa ini kalau antum ingin pahami bukan kata andung ya, ini diabadikan di Quran. Nah, kita dasari itu dulu supaya kita mengerti semua peristiwa itu ada ilmunya. Ya, ada ilmiahnya. Semua sejarah ada ilmiahnya juga, ya. Bisa disebut ada hikmahnya. Al-Ahzab, nah, maka disebut Kandak itu juga perang Ahzab, ya. Ayat 13 dibaca. Wa'id qala Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin pada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sesekali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Nah ini kalau kita jabarkan tidak ada sejarahnya, maka akan menganggap itu faktor akhlak, lari dari perang kan gitu. Padahal ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya ini benar-benar terjadi pada perang Kandak. Nah sejarah ini di Quran itu dijelaskan pada hadis kan, ya hadis yang tadi, ya udah dikurung sekian hari, dua gabung antara suku Quraisy dan kaum Yahudi di Madinah untuk mengalahkan Nabi kan. Nabi kan hijrah tuh, dikejar itu ya. Nah, peristiwa sampai sahabat yang masuk Islam juga nggak dijelaskan di Quran kan. Nah, ya. Padahal kalau kita menjelaskan
Al-Quran, memahami Al-Quran dalam konteksnya terkait dengan sejarah, kita akan menemukan solusi ya dalam peristiwa kita sehari-hari. Itu gunanya kita apa yang disebut bertolibul ilmi. Di sini ada berkah, udah terkurung lama, udah kelaparan, ada ketakutan, seolah-olah cemasnya itu rumahnya nanti dijarah orang-orang Ansor, kan gitu ya, dengan alasan rumah nggak dikunci. Padahal mereka itu udah putus asa kan, takut. Ya, intinya ditunjukkan mereka ini hanya ingin lari dari peperangan kan, itu intinya. Ya. Ada berkah hidayah dari Allah. Apa berkahnya? Jangan mukjizat dulu. Allah nggak nurunkan mukjizat kalau tidak ada asbab. Gini, Allah memberi hidayah, pertama gini hidayahnya. Pada Nuaim bin Mas'ud yang masuk Islam, tetap menyembunyikan keimanannya, berada di pihak Quraisy. Ya, nah, ia berhasil memecah belah, memprovokasi persekutuan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum Yahudi. Ya, padahal Nabi nggak nyuruh loh, nggak nyuruh. Ya, sehingga musuh-musuh Islam tersebut menjadi tidak solid, mulai gamang nih Yahudi sama Quraisy untuk menyerang Yathrib, penduduk Yathrib. Ya. Akhirnya Yahudi akibat provokasi Nuaim bin Mas'ud mencurigai Quraisy, Quraisy mencurigai Yahudi. Ini pun ya, difirmankan sama Allah. Maka dijelaskan asbabul wurud, ya, asbabun nuzul. Firmannya Al-Ahzab ayat 9 naik. Baca tuh. Ya Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Kejadiannya seperti sekarang, Pak. Badai hujan blok segede-gedenya di Yathrib. Ya. Itu kejadiannya. Nah, sejak kejadian orang itu berpikir, orang Madinah berpikirnya gimana? Alhamdulillah, mukjizat Allah dah datang lalu Nabi. Salah. Kita nggak mengandalkan itu aja, ya. Bukan mengandalkan itu aja. Ya. Jadi kalau itu urusan Allah tuh, nolong kita. Ya, urusan Allah. Ya, nah. Bagi orang beriman itu pasti tertolong tuh dengan mukjizat Allah tanpa kita menyadarinya. Ya, tapi konteks berpikir manusia tidak boleh ke situ. Konteksnya berpikir secara ilmiah. Kejadiannya sahabat Nuaim ikut berperan, jadi ada dua pertolongan ya. Hidayah, ya, ada dua pertolongan hidayah. Esok paginya kejadian setelah badai tadi, orang Quraisy memutuskan untuk menghentikan blokade. Perang yang paling bahaya apa, Pak? Zaman sekarang. Blokade, bukan perang fisik. Kalau blokade semua kena. Benar nggak? Paling bahaya perang itu blokade. Nggak makan, nggak minum, nggak ada air, diblok semua. Bahaya nggak?
Hentikan blokade Madinah dan memutuskan mengakhiri perang. Dan mereka kaum Quraisy kembali ke Mekah, kaum Yahudi kebingungan karena tinggalnya di Yatsrib, ya, di Madinah. Nah, dari dua ayat tadi Al-Ahzab surat 9 dan surat 13, kalau kita mempelajari sejarah melalui dua ayat tadi, nggak tuntas Pak kalau kita mempelajari hadis, sampai ya. Begitu juga kalau kita menyelesaikan suatu masalah persoalan hanya mengandalkan Quran, ya, kita tidak tahu melihat contohnya, enggak juga tuntas. Nah, ini kaji agak ilmiah terkait kaji kemarin. Ya, nah, kita kan sering Quran itu hanya dijadikan apa Pak? Mujarobah, jadikan apa lagi? Mantra. Padahal kita suruh berpikir, kaji asbab turunnya apa? Ya, asbabun nuzulnya ada, asbabul wurudnya ada nilai contohnya pada kejadian itu. Nah, itu gunanya kita mempelajari hadis. Nah, untuk mempelajari hadis, antum semua ini zaman sekarang malas Pak. Ya, ya. Sekarang pertanyaannya, dua peristiwa tadi, ya, pada ayat tadi tersambung nggak dengan ayat Al-Quran? Tersambung kan? Kalau tersambung dengan surat Al-Ahzab, maka hadis tadi sahih. Sampai apa? Sahih. Dan kita mendapatkan solusi untuk menyelesaikan segala persoalan atau masalah dalam segala menjalani kehidupan sekarang. Ini memang agak lebih ilmiah ya, tapi Andung harus menjabarkan. Karena orang sekarang itu kan kecerdasannya luar biasa Pak. Ya, udah naik, ya. Pas mentok kecerdasan larinya ke mukjizat, karomah. Padahal kita disuruh tadabbur. Iya kan? Nah, begini. Akhirnya blokade dihentikan. Di sini terkait hadirnya Nuaim, sahabat Nabi yang menyembunyikan keislamannya, dan kemudian datangnya angin kencang membuat kocar-kacir barisan musuh. Nah, maka otomatis mereka membentikan blokade kan? Nah, begitu pertolongan Allah untuk orang-orang yang beriman, sangat besar. Ya. Begitu juga Nabi Musa. Kalau kita ngelihat sejarah mundur ke Nabi Musa, juga terjadi seperti begitu Pak. Pernah diuntungkan oleh orang yang menyembunyikan keimanannya sebagai ajaran Nabi Musa. Nggak perlu Andung kaji. Nah, karenanya Nabi Muhammad juga diuntungkan oleh orang yang menyembunyikan keimanannya. Kalau diuntungkan dengan mukjizat sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas. Jadi kalau sekarang kita kan pendek ilmunya nih. Ancaman gempa, surutnya suatu air, panasnya bumi, sudah mulai menggelagaknya Merapi, datang badai, alhamdulillah, kan gitu ya. Padahal di hikmah itu nggak tahu loh. Kita kan disuruh tadabbur, memikirkan suatu kejadian dengan ikhtiari, iya kan? Nah, jadi Nuaim bin Mas'ud mendatangi kaum Yahudi, ceritanya nih ya, ada nih sahih, mengatakan bahwa orang Quraisy tidak berniat kerjasama dengan orang Yahudi. Jika kalah mereka akan meninggalkan kaum Yahudi di Madinah melawan Muhammad, dan kaum muslimin ditinggalkan nanti. Itu kata Nuaim. Ya. Sedangkan pada kaum Quraisy Nuaim ngomong gini, bahwa orang Yahudi tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Benturan nggak mereka Pak? Benturan. Kebetulan Nuaim ini pemuka juga Pak. Ya. Perang itu Pak, politik itu mangijoh berprinsip menang, betul kan? Dalam keadaan perang boleh, sampai Pak, boleh. Hukum mangijoh, betul kan? Itu kan mangijoh. Ya. Membohong diilmui Pak. Nah, itu hikmah yang didapat. Jadi jika tidak mau dekat Tuhan, ya, antum semuanya ini dalam segala masalah antum nggak dekat kepada Tuhan, habis sudah kondisi sekarang.
Itu poinnya. Kalau kita diuji dengan masalah besar, hidup kita menjadi rumit jika tidak dekat dengan Tuhan. Tuntas deh. Ini diingatkan oleh Allah. Al-Hasyr ayat 14. Baca Tuhan. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Di Al-Hasyr ini kan secara eksplisit menjelaskan Quran di atasnya. Quran surat Al-Ahzab kan. Ya. Jangan munafik Pak kalau ada masalah. Dekati Tuhan. Karena itu yang mempersatukan itu. Musuh kita ya, itu pasti hanya memusuhi, tapi ada hijab di balik tembok, nggak akan bisa nyerang. Sampai Pak? Maksudnya ya. Nah, kita bahas lagi faktor sejarah di kejadian-kejadian menyelesaikan persoalan kehidupan dalam kehidupan yang dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Ada yang katanya? Enggak ya. Perang Badar kita pahami. Ada hukum apa Pak? Perang Badar itu ada hukum akliyah yang disebut hukum keseimbangan. Ya, perhatikan nih. Andung pernah kaji 7 hukum yang ada di kepala. Kausalitas, keseimbangan, ya, asbab. Itu bisa dipikirkan. Tapi mukjizat enggak. Lil adat. Padahal lil adat itu tiap hari diberikan oleh kita loh, sama Allah. Itu hidayah rahmat yang kita tidak menyadarinya. Maka kita sering bersyukur deh dulu dalam kesusahan itu. Jadi begini, pada perang Badar, kaum muslim memperoleh kemenangan jelas. Dapat kemenangan setelah 70 orang kafir mati terbunuh. 70 orang kafir, perang Badar. Sebelumnya, pada masa itu pada perang Badar, ya baik itu perang Kandak sebelumnya, itu tidak ada bom nuklir, tidak ada bom pemusnah massal, nggak ada, ya kan? Ya. Pada perang Uhud, umat Islam kalah. Yang terbunuh 7 orang Muslim juga syuhada, seimbang Pak. Ya, Badar 70 mati kafir, perang Uhud Muslim mati syuhada, seimbang tuh. Ya. Ini dijelaskan oleh Allah di Ali Imran 140. Jadi memfurqankan supaya nabi itu diseimbangkan. Masalah pasti ada kebaikan, kebaikan pasti ada masalah. Dibaca dulu gimana? يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا
Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijanjikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jelas? Quran jelas ya? Jadi kalau konteks zaman sekarang, antum misalnya kere, itu keseimbangan dari sebelumnya kamu diuntungkan. Sepakat? Hukum apa namanya Pak? Hukumnya keseimbangan kan? Termasuk hukum asbab juga kan? Iya kan? Setuju Pak? Jadi kalau antum hari ini nggak punya uang, terlarang orang muslim itu menggerutu Pak. Jadi justru kalau antum dipedihkan kehidupan sekarang, mesti ngucapin gimana Pak? Udah lunas utangnya, alhamdulillah. Itu pola berpikir spiritual. Nah, kalau berpikirnya jolim gimana? Aiko berkat dan dijolimi orang itu gitu. Pak ini yang tahu. Betul nggak Pak? Ayo. Sampai kini lu dapet bini, jangan-jangan ada keseimbangan nih. Kama kali ya. Nah, itu enggak Yun menangkut kan orang pusing dan nolak. Ayo, kira-kira Pak. Ayo. Aduh. Hak den enggak tak ambil hari kini loh. Ala diaji dulu. Ikhlas ini dulu. Kadang-kadang lupa itu Pak. Jadi kini enggak. Jangan kritik Allah pakai akal. Allah tahu deh. Sampai Pak? Kalau antum bisa bersyukur dalam keadaan susah, maka ku tambah-tambah, itu maksudnya. Bersyukur dalam keadaan susah, kebanyakan orang sekarang nggak ikhlas. Percaya nggak? Ikhlas itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Nah, sekarang udah ada pemahamannya. Mudah-mudahan bisa ikhlas lah, naik lah dari 30% menjadi 50%. Yakin lah, hamba ikhlas lah dong. Biarlah nak dibayi yuk orang. Alhamdulillah dong. 50% katanya kan. Nah, inilah mulai naik tuh 70%. Kira-kira baik tuh. Nggak enak ngaji ini dong nih. Badan kayo sejahtera sukses dunia wal akhirat bisa. Itu Quran menunjukkan Mbak. Jadi oleh Tuhan kehidupan itu, masalah itu dijadikan barter. Setuju? Pasti enggak tuh? Bisa ngeluh tuh? Enggak, hukum itu hukum sunatullah kan? Barter tuh kan? Setuju enggak? Barter tuh hukum sunatullah. Tuhan itu adil, maha adil. Hati-hati Pak, jangan berbuat jolim dibayar loh. Bukan nanti akhirat itu hitungannya beda bro. Ya. Surga neraka itu kehendakku, gitu aja deh. Surga neraka kehendakku. Kalau antum sudah diabangkan Islam dari keturunan, sudah surga deh tuh. Walaupun mungkin dicelup dulu ya, gitu. Dulu kalian perang Badar, setelah dapat menewaskan 70 orang kafir, sekarang saya ambil 70 orang syuhada dari perang Uhud. Sekarang kalian bayangkan, misalnya Nabi punya pasukan 1000, jika hilang 70 maka sisanya 930, yang 70 itu surga. Yang 70 daripada kaum kafir itu neraka. Poin. Barter. Semua kejadian itu begitu sekarang. Jadi perlu diketahui bahwa wali songo, wali 9 lah ya, para wali lah, ya itu berada di Jawa ya. Kita tidak menetapkan nasab kebenarannya, tapi ada. Ya. Wallahu alam. Ya, apakah itu orang Indonesia asli, apakah itu orang dari Gujarat, apakah itu orang ini kan heboh tuh, nggak usah dipikirin. Ya Pak ya, wali songo itu orang sekarang menganggapnya bisa mengislamkan kita karena karomahnya, betul? Pasti gitu? Oh enggak bro,
ilmiahnya. Karena ilmiah. Ya. Wali Songo itu sering diceritakan orang hanya sisi karomah keramatnya saja. Itu yang kita lihat di YouTube. Benar? Nah. Sebenarnya sisi ilmiahnya itu sangat keren. Lebih tinggi daripada sisi karomahnya. Kadang-kadang sisi karomahnya yang diceritakan Wali Songo yang bertapa sampai dijalarin akar. Wallahu alam. Ada masuk faktor kliniknya, ada faktor metodologinya. Kayak sama kaji adat di Minangkabau ya kan. Nggak usah dibahas. Sekarang kita bahas faktor ilmiahnya. Betul? Wali Songo tidak pernah menentang tradisi Jawa secara frontal dalam menyebarkan Islam. Itu ilmiahnya. Hebat nggak? Enggak. Di Minang, Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam di Sumatera Barat, orang yang makan manci, kemudian Tuvalu, tidak pernah dipermasalahkan dulu. Digabungkan itu budaya-budaya selawat yang lama dengan selawat dengan keislaman, baru nyisip dakwah. Sampai arif nggak Pak? Arif. Faktornya apa? Kelembutan kan? Jadi kalau antum sampai saat ini berbicara Syekh Burhanuddin itu karena bisa mengislamkan, karena mempunyai karomah yang sangat luar biasa, itu kaji anak-anak tuh. Bukan saatnya buat ngaji begitu, ya. Nah. Jadi Wali Songo tidak pernah menentang tradisi Jawa secara frontal. Jadi orang Jawa yang belum Islam mau melawan bagaimana? Dia tidak zalim. Orang Minang kaum adat di Pariaman, di Ulakan, di mana mau ngelawan gimana? Syekh Burhanuddin nggak zalim. Dia kadang-kala hadir juga ke adat. Betul itu. Ya. Arti kata mereka tidak berbuat apapun, tidak menentang, tidak mengusik tradisinya. Tapi dakwah mereka malah mengakomodir tradisi tersebut dengan menyisipkan nilai Islam di dalamnya, ditambah tradisi tadi. Gitu awalnya. Contoh di dulu, kalau di Jawa Barat itu ada ulama, wayang golek patung kan nggak boleh Pak. Islam, nah, digepengin. Jadi wayang kulit. Itu kayak gitu. Nah, gitu ilmiah itu. Karena sudah membudaya kan? Ya kan? Nah. Disisipkan nilai Islam sehingga akhirnya lambat laun mayoritas masyarakat Jawa bisa menerima Islam tanpa kehilangan jati diri dan tradisinya. Benar? Sampai sekarang ada Candi Borobudur. Masih ada. Di Pariaman ada. Oh ya? Tabuy. Masih ada? Masih. Betul? Sampai. Serakulo, tradisi Mardas masih terabadikan. Bukan budaya Islam, bro. Budaya tradisi India. Betul? Nah, itu dia. Tidak kehilangan jati dirinya. Ada Candi Borobudur, Candi Prambanan juga dibiarkan saja oleh Wali Songo. Dirayain Pak. Susahnya di Jazirah Arab. Berangus. Garis keras, ini enggak. Itu kehebatannya. Humanis, tapi tidak menggeser akidah. Beruntung antum semuanya hidup di Melayu ini. Jadi segala masalah itu ada proses penyelesaian secara ilmiah, kearifan gitu. Ya. Tidak dihancurkan, tidak dibakar. Jadi orang-orang yang akan memusuhi kita itu tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia tidak zalim kan. Nah. Ingat, Islam menyebarkan tidak zalim, tidak berbuat memicu permusuhan, begitu juga mencari rezeki tidak boleh zalim. Nah,
tidak menimbulkan kerugian, bahasanya gitu. Tanamkan itu dulu. Karena orang bermusuhan itu harus ada kejoliman, itu harus ada pemicunya. Sepakat? Apapun juga. Otomatis orang-orangnya juga santai. Enggak seperti sekarang mudah kaget, gampang terkejut. Orang dulu begitu, Pak. Ya santai, ya. Udah begitu, ada sisi ilmiahnya, bukan karena mentang-mentang punya tongkat. Tongkat itu itibarnya karomah. Ada orang menyebarkan Islam, disetel tubuhnya seperti karomah, Wali Songo pakai tongkat, rambut panjang, dikemen, hati ubah, terbang antum semuanya. Kacau, Pak. Yang duduk mesti ngerti nih, nggak suka yang kayak gitu, sepakat? Jadi mengandalkan apa, Pak? Zaman sekarang udah manasak mengandalkan mukjizat. Itu udah iman wilayahnya, setuju, Pak? Mencari rezeki mengandalkan mukjizat, Pak. Doa 1000 dinar, nongol nggak kalau nggak pakai ilmiah dan kerja? Udah. Kalau nggak nanya ahlinya, gimana solusinya, manajemennya? Zaman sekarang pakai mukjizat aja dapat. Mabuk kan tuh. Begitu juga cari gini. Tiung, talkin, blok, kita datang. Nggak bisa, Pak, nggak ada simsalabim. Untuk apa dikasih pikiran, dikasih kaki, dikasih tangan, silaturahim. Anda ngingetin ini, walaupun mukjizat itu faktor X-nya selalu ada. Justru nggak diingat mukjizatnya itu nongol. Sampai, Pak. Udah, kalau antum mewalikan kepada ahlinya, kepada spiritual mukjizat, jangan dipikirkan mukjizatnya. Jadi Tuhan nanti. Antum males. Sepakat nggak? Oh, udah ada andung lah, gua tidur aja nanti juga dapat kerja katanya. Udah puyeng. Ada kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah, jemaah andung keren-keren. Sepakat ya? Jadi antum ingin dapat karomah melalui tongkat, udah besok lu bisa saranin sunnah Rasul semuanya bawa tongkat kemari. Kenapa dulu mengarahkan ke arah sana ngaji andong? Karena antum masih TK. TK itu bukan terkait dengan yang disebut selesai di kehidupan epistemologi tinggi, bukan. Spiritual TK itu jam terbang dalam tarbiyah duduknya. Beda-beda makomnya, itu terkait waktu. Jadi jangan tersinggung. Udah pegang tongkat, siapa berani sama aku? Tidak begitu, Pak. Para wali ya berdakwah dengan hikmah dan toleransi, itu Quran kan? Itu dia. Kalau ada yang nyebut Wali Songo berdakwah dengan mukjizat atau dengan karomah, bingung. Prioritas 80% dengan hikmah, Pak. Menyusulkan standarnya dengan adat tradisi. Ya, berarti pinter nggak? Nah, tidak dipikirkan karomah mukjizatnya itu nyisip aja. Makanya mukjizat nggak boleh ditonjolkan. Tumpul hikmah antum. Sepakat? Kalau ada zaman sekarang berobat ditonjolkan secara mukjizat, tumpul itu ikhtiar antum. Setuju ya? Nah, makanya Nabi Muhammad SAW disambut di Yatsrib, di Madinah. Waktu hijrah kan? Nggak ada perlawanan kan? Enggak kan? Padahal di sana belum tahu loh Islam loh. Nah, kenapa Nabi Muhammad belum dijebarkan Islam? Dia kabur dari Mekah, Quraisy, dikejar-kejar kaum Quraisy, ya. Diopok-opok kaum Yahudi yang ada di Mekah, ya. Kenapa disambut Yatsrib? Ada hikmah, ada ilmiahnya. Begini ceritanya, sahih nih. Ini nggak didapat di luar nih. Kan kalau kita mengerti kenapa ya Nabi Muhammad itu datang ke Yatsrib, tidak juga menyebarkan agama Islam awalnya di sana. Orang Yatsrib pun jauh kan jarak itu. Kok Nabi ke sana nggak timbul perpecahan perang kan? Iya kan, nggak curiga, bahkan disambut, bahkan dijadikan saudara. Tahu ceritanya?
kita bahas. Bani Najjar yang ada di Madinah, di Yatsrib, itu sebetulnya akhwal, bahasanya gitu. Bani Najjar, kaum Ansor. Bani Najjar itu akhwal itu saudara dari pihak ibunya Nabi. Duduk nggak? Udah disetel skenarionya. Saudara Mande, urang Bani Najjar kaum Yatsrib, ya, Ansor. Dari setel lu, kalau saudara ibu kan di toko datang ke situ. Ah, di Minang sih nak dia, ya kan? Saudara ibu bagi Nabi, bukan orang lain. Allah mendesainnya begitu, Pak. Bapak-bapak ditolong secara ilmiah kadang-kadang nggak sadar loh sama Allah. Dengan situasi cerita yang lain tentunya ya. Nah, gini. Jadi Nabi itu datang ke Yatsrib bukan orang lain, Pak. Saudara seibu itu. Yang menguasai di kaum di Madinah adalah Bani Najjar ya. Allah sudah mendesainnya begitu. Abdul Muthalib sejarahnya begini, menikahi perempuan dari Bani Najjar di Madinah, lalu punya anak bernama Abdullah. Ketika hendak wafat, ya, kangen ingin bertemu Bani Najjar, ya. Disuruhnya Nabi kalau hijrah ke sana. Sampai Pak? Itu nggak diceritakan Nabi sama orang yang ikut hijrah. Karena dikunci sama Allah, nggak boleh ceritakan itu. Ya. Nah, nanti kalau diceritakan, hijrah pantas saja aman ke sini. Nabi nggak punya karomah, betul nggak? Saudaranya, ayo. Padahal itu ilmiah kan, betul kan? Bahasanya ilmiahnya begitu. Ketika hendak wafat diceritakan itu, udah kalau kamu terjolimi, karena gini, ilmiahnya begini, Nabi itu selamat di Mekah, Pak. Itu faktor nasab. Dari keturunan keren. Nggak ada nabi, nggak ada orang mulia yang tidak keren nasabnya. Itu aturan Tuhan. Sampai nggak Pak? Itu aturan Tuhan. Begitu aturannya. Skenario Tuhan begitu. Nabi digituin tuh. Pemuka Quraisy itu Abdul Muthalib. Padahal orang Islam kan? Kalau enggak dia dari keturunan nasab baik, hancur enggak Nabi? Didesain sama Allah begitu. Itu pertolongan Allah dari sisi yang disebut ilmiahnya. Ya. Kalau kemudian berbicara ilmiah, maka orang akan mempertanyakan otoritasnya pakai apa. Betul. Orang ilmuwan gitu. Otoritasnya pakai apa nih? Oh, pakai tongkat. Ya enggak keterima sama ilmiah. Nggak keterima. Kalau berbicara ilmiah, maka ada asbab. Maka orang akan mempertanyakan otoritasnya pakai apa. Jadi agama itu ditolong oleh mukjizat, juga ditolong oleh ilmu. Duduk. Hukum. Antum tidak boleh sebelah beragama. Hanya meyakini taklid secara mukjizat. Antum juga harus belajar, berilmu. Itu konsep di Quran namanya tadabbur. Baca, renungi, kupas, itikaf. Sepakat tak? Kalau dikaitkan dengan rizki juga begitu. Jangan mengandalkan mukjizat. Ya. Yang paling penting tidak lepas dari garis sunatullah dan hukum petunjuk Hudalinas Quran. Nah, kalau terbentur di Qurannya, tanya ahlinya. Gitu kan? Kalau antum sudah langsung baca secara doa, itu udah meminta mukjizat, Pak. Duduk gak? Itu baru 50%. Ikhtiar cari jodoh, gimana Pak hukumnya? Logika kita menerima? Menerima? Jadi kuburiun aja, misalnya ke kubur aja, ikhtiarnya belum ada, nggak akan pergi tuh, terhalang. Ikhtiar
dulu bawa dulu ini calonnya itikaf baru kuburiyun. Ini maaf, bukan memojokkan seseorang, ini termasuk kita yang jomblo begitu bro. Sampai ya, rezeki juga begitu, penyakit juga begitu. Anda nggak akan tolong kalau tidak ada ikhtiarnya. Sepakat? Nah, itu dia ya. Jadi ilmu dulu baru kita minta tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan itu wilayah mukjizat tuh. Semua itu hanya selipan tuh. Kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar saja atau mengandalkan doa saja, belum sempurna. Paham maksudnya? Paham ya? Hukum keseimbangan sunatullahnya begitu. Nah, hakikatnya hanya Allah yang punya skenarionya melalui mukjizat dan Allah memerlukan syarat. Karenanya Allah berfirman, ini petunjuknya Al-Anfal ayat 17. Iqra Iban. Itu dia. ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tadi itu hanya mengandalkan mukjizat kan sepertinya. Betul? Allah yang menentukan kan. Tapi kata syarat. Ya. Tetap ada ilmiahnya. Paham? Jangan taklid tuh. Tafsirnya begitu. Tetap ada ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya 50% ada, maka Allah langsung yang menolongnya menjadi 100%. Aduh, ketangkap nggak nih? Ibn Haris itu tafsirnya yang benar tuh. Ya, takutnya mentok tafsirnya sampai ayat 1000 dinar aja. Ikhtiarnya nggak ada. Gimana bro? Ini belum ke titik puncak nih kajinya ya. Sampai solusi yo. Sampai solusi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau kontroversial, berbeda pendapat, berbeda cara beragamanya orang Quraisy zaman jahiliyah, beliau tidak dibunuh oleh kaum Quraisy. Kenapa? Udah dijawab tadi. Karena beliau cucu Abdullah Muthalib. Betul? Abdul Muthalib. Betul? Betul. Tokoh suku Quraisy. Dilindungi dia. Padahal Abdul Muthalib nggak Islam. Melindungi jahiliyah kan? Itu sejarahnya kan? Tapi tetap dilindungi. Ini terkait kaji kemarin. Bapak punya anak 3. Ini cerita dulu ya. Punya anak 3 nih. Satu degil banget. Ada yang ngomong, kenapa anak itu nggak dipukul? Kenapa anak itu nggak disiksa? Orang tuanya kalau menyiksa berarti salah. Hukumnya apa Pak? Bukan punishment, tarbiyah.
Berani nggak antum menyiksa anak? Sedegil-degil anak. Ada faktor apa Pak? Nasab. Ada faktor nasab. Hati-hati. Hati-hati anak zaman sekarang. Jangan lawan orang tua. Nangisnya orang tua itu, ya, susahnya orang tua nggak diceritain ke anak. Sepakat Pak? Nggak bisa membalas itu. Nggak bisa itu. Orang tua laki-laki loh, apalagi ibu. Sepakat Pak? Kalau kita bandingkan dengan Allah, antum sering membuat keputusan, jangan berkawan narkoba. Oh si Anu narkoba, jangan dideketin, nanti kamu ketularan narkoba, udah dosa itu. Allah itu mencipta sesuatu, kalau bahasanya kita udah paling disayang. Diciptakan yang degil, dipelihara narkoba, Allah tidak akan menyiksa. Rahmatku lebih besar daripada azabku. Setuju? Maka sayang mana orang tua dengan Allah? Jawab. Lebih sayang daripada orang tuanya. Allah tidak akan mengajak. Maka sedegil-degil orang, sejahat-jahat orang, semaksiat orang, jangan putus asa. Kalau rahmat Allah datang, antum surga. Gitu. Karena dia yang menciptakan kita kan. Jangan-jangan antum dibuat degil, itu suruh dakwah kepada orang lain. Kenapa diciptakan iblis? Jadi pola berpikir kita luruskan secara spiritual, secara Quran. Gitu. Menyesal bapak-bapak kalau ada orang jolim. Ingat ada hukum keseimbangan loh. 7 hukumnya. Ada kausalitas, ada asbab. Cerdas kita. Ya. Allah ngizinin kan kamu pemabok. Allah ngizinin kamu pemarah. Tapi Allah tidak meridhoi. Izin itu diizinkan sama Allah supaya memberi petunjuk jadi ada orang baik. Sampai Pak? Jangan-jangan orang yang disiksa seperti kejoliman tadi itu dimasukin surga. Karena juga menolong orang itu menjadi baik. Betul. Makanya hidup itu jangan suudon. Enak gak berpikiran secara sunnatullah, secara firman? Enak gak Pak? Enak. Enak. Insya Allah kalau berpikiran begitu antum selamat. Ini benar nih kaji ini. Ini gak ada di risalah ya, tapi antum sesuaikan dulu dengan konteks ini. Nggak ada deh anak yang lahir dari ibunya, dari bapaknya itu menjolimi anaknya sedegil apapun anaknya. Setuju Pak? Begitu juga Allah. Nggak mungkin menjolimi ciptaannya. Sampai-sampai kaum Kristiani menyebutnya kamu ini anak Allah. Benar gak? Iktibarnya begitu. Sangat disayang kita sama Allah. Mau putus asa dengan kondisi sekarang? Nggak usah ngaji sini. Gitu. Udah deh, Allah maha sayang. Kenali. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu otomatis lah dilindungi oleh Abu Thalib. Betul. Diskenariokan sama Allah punya istri Khadijah lagi. Yang kaya, paling kaya. Saudagar kaya yang dermawan lagi pada masa itu, pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Istrinya mau dibunuh, kacau orang, betul gak? Kekuatannya double, nasab bagus, kaya lagi, benar. Umaroh kita aja zaman sekarang udah jelas bukti jeleknya. Nasabnya didukung sama kerajaan umpamanya ya. Dihujat, masuk nggak? Enggak. Kemana ngaji nih? Banyak maaf ya. Kandungannya menyandarkan kepada kaji yang ada sekarang. Ya. Jadi tidak boleh seorang nabi berasal dari keluarga biasa, itu hukum Allah. Tidak boleh seorang wali itu dari
nasab biasa. Itu hukum Allah. Duduk kan? Ini bukan kultus individu. Ya. Itu sunatullah dan ada hadisnya. Ya. Karena kalau dari yang biasa saja, dari jelata seorang wali, seorang ulama, dari berakat belata, hidupnya akan menderita. Ya, banyak contoh Pak. Seorang pimpinan yang di atas, umpamanya umaroh paling tinggi dari rakyat masyarakat biasa, maka selesai dia menderita. Ada Pak, mudah-mudahan nggak ada di Indonesia Pak. Ada yang menderita. Itu udah jelas. Jadi kalau secara spiritual kita sudah peka bahwa ternyata mereka begitu. Memaksakan diri bukan duduk di situ. Nah, hukum Islam seorang umaroh pasti nasabnya baik tinggi. Sepakat Pak? Itu poinnya ya. Nah, pasti kalau tidak begitu menderita. Karenanya ada sabdanya ya, ma bataulahu nabiyan illa fi manaatin min qaumihi. Allah tidak mengutus seorang sebagai nabi kecuali di hadapan pemuka kaumnya yang keren. Nasabnya yang keren. Sepakat Pak? Ya. Sebab setiap nabi pasti artinya begini. Orang tidak berani pada nabi itu ada kalanya karena menganggapnya mukjizat. Tidak ada faktor ilmiahnya Pak. Ya. Karena hebatnya Rasulullah itu pasti juga ada unsur ilmiahnya. Sepakat ya? Pasti. Karena dari keluarganya terpandang, istrinya juga, ayah, pamannya semuanya terpandang. Maka ketika sahabat disakiti, makmumnya disakiti, jamaahnya disakiti, Nabi harus memborongnya hijrah dan Nabi harus ikut. Lalu bagaimana dengan Nabi sendiri? Ada yang nanya, sahabat nanya, kalau saya, mereka tidak berani. Bukan karomah Pak. Tidak berani. Nasab jujur. Kalau nasabnya nggak jujur Pak, ya, umpamanya diplopanya dibuat Pak, tersiksa nantinya. Halo, sepakat kan nih Pak? Bengkok-bengkok bisa ke Pak mukanya tuh mah. Benar Pak. Jadi dalam ini kita bisa memetik ya. Allah nggak bisa dikicuh bro. Ya, nggak bisa. Jadi Nabi berkata begitu. Beliau tidak akan berani ke saya. Kenapa? Dengan santai ngomong. Karena hukum sosial. Itu hukum sosial Pak. Hukum sosial. Misalnya, antum ahli maksiat, duitnya banyak, banyak dermawan. Hukum sosialnya antum dimuliakan orang. Dimuliakan. Sepakat gak? Dimuliakan. Maka hati-hati Pak, orang soleh. Orang soleh itu sering tertipu dengan orang lain. Karena orang yang jolim itu mendermawanin orang soleh. Jadi orang soleh yang banyak itu, ketangkap maksudnya enggak? Jadi harus menang. Makanya Islam tidak ngajarin bangse. Dermawan, enggak. Lah pola berpikir kita jadi aneh sekarang. Dudukin dulu. Hukum sosial tuh biasa aja itu. Dia tidak berani dengan saya kata Nabi. Karena punya Abu Thalib dan punya Khadijah kan gitu. Cuman nggak dibahasakan. Kenapa ikut hijrah? Karena antum. Karena umat. Sampai Pak? Iya. Kan nggak mungkin Nabi ngontrol sekian ribu umat. Iya. Ada pemimpin kita kayak gitu Pak. Pas gempa nyelamatin diri ke Jakarta. Parah. Parah. Jadi tidak bisa dunia ini meninggalkan unsur ilmiah, hanya mengandalkan mukjizat.
Lah sekarang orang tidak suka ilmu. Mungkin lama, mungkin gak suka ilmiah. Karena mahal. Lah ilmiah itu tidak duduk di lembaga aja bro. Allah mengasih kitab yang sangat luar biasa melebihi Al-Azhar, UI, Unan, Al-Quran. Bener gak? Cuman antum gak mau duduk buka, menelaah, buka lah. Jangan kalah sama orang jolim nanti dikotret-kotret. Akhirnya berdebat kita kalah terus. Ya. Banyak sekali orang sekarang tidak suka ilmu. Lalu akhirnya mengatakan Nabi punya haibah, mukjizat katanya, makanya menang. Salah tuh. Karena bisa membaca ayat ini langsung jadi. Betul. Tapi itu sering disembunyikan. Dan Allah pakai itu setelah ada 50% melakukan ilmiah. Paham ya? Makanya jangan cuma soleh tanpa belajar ilmu. Soleh setinggi apapun juga. Udah sampai Al-Azhar, Esteller. Enggak juga belajar ilmu. Drop tentu. Jadi Tuhan ke ilmu. Itu sunatullah. Pasti deh tuh. Walau merasa sudah soleh pun antum tetap harus berilmu karena hukum Allah segala sesuatu peristiwa itu pasti ada ilmiahnya, ada faktor X-nya. Di samping juga sekali turun mukjizat itu kalau Allah berkehendak dan setelah cukup syaratnya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda syahid ya. Rawahul Baihaqi. Jubilatul qulubu ala hubi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha. Artinya hati ini diciptakan dengan fitrah. Hati antum semuanya itu diciptakannya fitrahnya. Apa fitrahnya hati antum? Fitrahnya mencintai orang yang berbuat baik. Sampai Pak? Itu fitrah Pak. Mencintai orang yang berbuat baik. Garizanya begitu. Hati itu diciptakan begitu. Khusus yang berbuat baik kepadanya. Kepada kita. Hati diciptakan gitu. Dan membenci orang yang berbuat buruk kepada kita. Hadis riwayat Baihaqi. Paham ya? Beda dengan pikiran Pak. Diciptakan beda ya, beda dengan nafsu kan? Nah, hati itu dibentuk untuk menyukai orang yang berbuat kepada kita, membenci orang yang berbuat buruk kepada kita, karena dalam sebuah kebaikan terdapat, kalau antum melakukan kebaikan terdapat apa? Ridho, ridho apa? Ridho manusia. Dalam antum berbuat baik sesama makhluk ada ridho manusia. Dalam antum berbuat taat kepada Allah ada ridho Allah. Nggak bisa dipisah. Duduk Pak. Hukum sosial tidak bisa dipisah dengan hukum langit. Dalam ketakwaan terdapat ridha Allah. Dalam berbuat baik sesama manusia ada ridho manusia. Jadi barang siapa yang mampu mengumpulkan keduanya kata Nabi. Dikumpulkan keduanya, disatukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan dan takwa kamu kumpulkan tidak dipisahkan. Sempurnalah keberuntungannya antum hidup di atas dunia. Hadis itu sahih Pak. Ayo. Jangan bergaul jadi agira sakit itu. Kardionya untuk mabok saya. Apa? Diuji taruh lah itu namanya istidraj. Apalagi kalau ditantang, aden ndak ka salat, adi muka gurunya selama rezeki dan masyarakat gila orang tuh mah. Gila apa? Bakal menyebut kadang-kadang andung bentuk gagal mengaji kok. Nan duduk sampai ramang-ramang bulu kuduknya tuh kalau mengejek itu. Itu kan udah nantang Tuhan. Mau marah gimana?
kadangkala kita istighfar, ini diuji saya nih. Sanggup Pak? Duduklah jadi penasehat. Pendakwah, duduklah. Kalau ndak keluar kepala pokok tangan tuh langsung main tanpa saya, topok kali ngomong. Kalau sempurna keberuntungannya kalau digabung antara ridho kebaikan manusia, ridho manusia dan ridho Allah. Ya. Jadi hati kita itu diwatakkan sama Allah, mencintai pada yang berbuat baik dan membenci yang berbuat buruk. Sebab itu ada riwayat disebutkan begini. Rasul aqli badal imani billahi tawadudu ilan nas. Pangkal kecerdasan setelah mengimani Allah yang maha kuasa, antum imani adalah membina hubungan baik sesama manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani sahih. Gak bisa dipisah bro. Ibadah atas dan ibadah dunia harus ada. Duduk ya. Ibadah sosial sama ibadah ritual harus berjalan. Kondisi sekarang begitu. Sekarang dengan kecerdasan yang ada sekarang itu sering timbul masalah. Kenapa Pak? Tidak kuat ke ibadah ritual kepada Allah, menguatkan kepada ibadah sosial. Kacau nggak Pak? Kacau, ya nggak bisa begitu. Jadi kalau antum diuji sesuatu, lari dari kenyataan ibadah ritualnya yang sudah ditentukan syariat, berantakan nggak Pak? Berantakan. Nah, ada yang ngejidal. Orang nggak sholat tapi kaya juga, itu namanya istidad. Tertipu antum. Balas dengan kontan kepedihan yang sekonyong-konyong. Itu hadis. Mau? Banyak contoh. Naudzubillah min dzalik. Hidup jangan dipancing berjidal dengan Allah dengan alasan tidak sholat. Orang tidak sholat diberi rizki. Saya lebih baik gak sholat. Siap-siap antum menentang Allah, dibalas konten tuh. Demi masa kata Allah, dibalas konten tuh. Mau? Buktiin aja. Nah, lu bukan nakut-nakutin. Hadis tuh. Banyak maaf, Anda menyampaikan ini mesti ada ketegasan ya, supaya kita jangan beresiko hidup ya, betul kan? Nah, jadi inti akal setelah membuat beriman baru beres. Pikiran akal kita, maksud akal itu di pikiran kita intinya setelah berbuat iman. Itu kalau ditarik ke makomat. Setelah akal mengantarkan kita beriman, itu inti akal terbaik. Dan anehnya, akal itu tidak akan beriman kalau kalbu antum tidak ditalkin. Tidak dibersihkan. Duduk gak? Nah, itu udah wilayah lain lagi ilmunya. Nanti, setelahnya adalah membuat orang lain, insya Allah menjadi simpatik. Ya. Itu udah hukum hablum minan nas. Karena itu jangan sampai tetanggamu diberi fasilitas sama oleh orang fasik. Ketangkep nggak? Jangan sampai deh kita punya tetangga diberi kebaikan oleh orang fasik. Nah ini dalam maknanya nih. Ini terjadi di kehidupan sekarang. Sehingga tidak mencintai orang soleh. Kita udah soleh. Karena tetangga itu dikasih kesejahteraan oleh orang fasik. Nuduh kita jadi jelek nggak? Jelek. Walaupun kita nggak berbuat jahat dengan tetangga, ada banyak. Duluin dong, makanya Islam nggak ngajarin bangsek, nggak ngajarin. Artinya orang Muslim itu bisa kaya, bisa. Kenapa nggak bisa kaya? Malah itu aja jujur aja, males nggak ngikuti aturan, nggak disuruh miskin. Fakir nggak sama dengan miskin. Fakir itu sederhana. Fakir itu merangsang kita kaya, betul kan? Sederhana. Lifestyle ditinggiin, kan kacau nih. Kehidupan sekarang harus kesini, harus begini. Kita takutkan kan tadi nih, ya.
difasilitasi orang itu udah baik, tetap kita baik. Karena difasilitasi sama orang jolim, orang fasik, maka jadi buruk dengan kita. Walaupun kita orang soleh. Ada nggak Pak? Tanya. Itu kan fitnah katanya kan. Ilmunya kan tadi. Jadi nggak mencintai kita. Ditegur aja buang muka. Mangga orang tuh ya. Ada yang merasa darwe jahe. Kita udah tahu ilmunya. Oh, kok dia lagi makan yo cingkah itu tuh gitu. Kan itu ilmunya. Bener nggak? Jadi udah jelas ya. Sebab apa? Bagaimanapun juga Allah itu mengatur hati manusia mencintai orang yang baik kepadanya. Masalahnya sekarang adalah banyak orang soleh yang bawaannya sinis. Banyak. Karena menganggap orang lain itu buruk, tidak benar, suudzon. Dilihat ke belakang kejadian, padahal Allah merubah kapan saja. Oh jangan dia ahli maksiat. Nggak boleh Bapak menilai akhlak orang itu dengan kejadian yang sudah manasak, tuh nggak? Nggak boleh. Jadi jemaah di sini silakan, belum muslim masuk. Betul Pak? Masuk. Tapi hukum adab tahara antum di sana. Betul kan? Bedakan. Dengerin dulu. Nabi juga begitu kok. Jangan sinis dulu dong. Iya kan? Oh dia berkawan dengan ahli narkoba, bini saya nanti dikerjain sama orang narkoba itu, kurang ajar kamu. Ngomong kayak gitu. Yang ahli narkoba itu di Mandung juga kan kacau, emang nyebut kayak gitu, kurang ajar nggak? Nah, antum juga bisa marah kalau digituin, betul kan? Logikanya begitu. Anu sampai ini, suudzon aja. Sama bininya suudzon, sama orang lain suudzon, nah kacau. Belum tentu juga dia narkoba. Sampai Pak? Kemarah-marahan dong. Astagfirullahaladzim, tadi dakwah ya. Benar nggak Pak? Tadi dakwah. Orang yang disiniskan tentu tidak ingin berbuat baik kepada orang itu. Sampai Pak? Maka kalau dari orang soleh jangan sinis. Ya, soleh ngelihat kelakuan orang itu. Jangan. Ke masjid aja nggak pernah sinis mambudui kayak. Siap-siap antum. Disinisi sama orang itu. Gitu, itu hukum Nabi menyampaikan risalah. Ya, sanggup mempraktekkan itu sekarang? Tanya Iwan Raples, Iwan Acendra, sanggup? Iwan Aminullah, sanggup? Mana yang tua-tua aja? Sanggup kayak gitu? Padahal itu rezeki lu. Berat bro, berat. Lu sampein aja, coba belajar begitu. Insya Allah beres tuh. Muka antum berubah loh, keriputnya kurang tuh. Bener nih, bener ini, nggak perlu pakai macem-macem deh. Udah, sudah aja. Rezeki datang. Ya. Jangan sinis deh kalau jadi orang soleh ya. Karena akhlak itu merubahnya bukan manusia, Nabi aja nggak bisa. Bisa. Kehendak Allah tuh. Ya. Gara-gara sikap sinis menjadi masalah besar bagi kita. Banyak terfitnah kita. Makanya adat kebiasaan para ulama dulu, rileks aja, orang jahat rileks, nasihati. Udah berapa membunuh 1000? Ya udah, dengan satu tobat, maha besar rahmat Allah pengampunannya. Gitu aja ngomongnya. Sekarang nggak bisa, kamu jangan duduk sini, usir. Masya Allah. Banyak Pak. Masa belajar Islam pakai politik Pak? Jangan, ya. Nah, jangan Pak. Orang soleh yang banyak dikenal dulu, sukanya santai sebetulnya. Sering ngobrol, bercanda dengan tetangga. Karena jika sampai orang fasik mempunyai jasa yang lebih, nah, atau mereka lebih simpatik dari kita, bahaya hidup antum. Baik pun antum, jadi jelek Pak. Sama begini, menasihati, sinis mukanya, dikeluarin macan karakternya.
yang keluar baik itu jadi tidak baik, Pak. Betul kan? Jadi peringatan bagi orang soleh yang terlalu serius beribadah tapi tidak pernah ngaji. Ya. Ngaji, Pak. Orang soleh itu kadang memang merepotkan. Bukan orang jahat yang repot kalau zaman sekarang diandung. Orang soleh nggak enak ya. Bukan nggak boleh jadi orang soleh. Setuju nggak, Pak? Yang paling repot orang soleh sekarang. Orang soleh menerapkannya salah sini saja. Gitu, Pak. Jadi mesti gimana dong? Ngaji. Mau dibenci tapi orang soleh. Susah juga kan, repot gak? Gimana mau benci dia soleh, rajin ke masjid. Tapi mukanya dia kayak apem udah seminggu. Banyak, Pak. Nggak enak, aduh. Walaupun maaf Pak Amin ya, Pak Amin tuh ganteng sebetulnya. Cuman kelemahannya satu, Pak. Spotlightnya kurang, Pak. Jadi ngelihat Pak Amin itu indah, Pak. Karena ada di hati gitu, betul ya? Nggak sinis. Ada walaupun itu ahli, misalnya ahli ilmu ya. Mukanya soleh, senyum aja. Tapi kelihatan karena sinis hatinya. Ada gitu. Para sekretaris itu sinis aja tuh, Pak. Kemana ngajinya? Enggak. Itu contoh membaca ya. Ada yang nggak enak ya sama orang. Ngelihat orang itu kok didoain, Pak. Karena dia manusia haram. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada di sini. Jadi manusia makmum aja susah, Pak. Ada nggak masalah. Tapi jadi orang soleh itu paling berat. Didoain kalau nggak ada supaya datang, bener nggak? Iwan Aris kan ada yang tanya tadi, kenapa nggak datang ya? Berarti dia soleh kan gitu ya? Nah, jangan-jangan acendernya makmum masih ya? Enggak, ini bukan ini ya. Pokoknya yang penting jangan jadi manusia haram. Kalau manusia haram gimana, Pak? Keberadaannya didoain tidak ada, Pak. Ya Allah, kenapa dia ada ya Allah? Katanya. Jadi karakter manusia gitu. Nah, jadi kita contohkan dulu orang sini sekarang ya, supaya kita bisa menangkap gini ya. Orang soleh itu kadang memang merepotkan ya. Mau dibenci tapi soleh, tidak dibenci tapi dia tidak suka ilmu. Orang soleh karena nggak suka ilmu gitu, karena merasa udah soleh. Ya. Datang misalnya diundang barale, Manggarutu barale. Amplopnya isinya 2.000, makannya tambul ditutui rapi itu. Tuhan tahu nggak? Kan gitu ya. Gitu ya. Manggarutu. Karena di undangan nikah umpama, pampang zaman kira ada prawedding foto kan. Langsung Manggarutu keluar dari. Wah. Alun nikah. Malah barendeng-rendeng baduo. Dia agi tahu, yo keponakannya ikut barale. Itu editan Mbah. Itu editan Mak. Apa editan tuh? Itu tanda orang dapat ilmu. Anda kapan niang tuh? Repot gak? Edit saya tahu, Pak. Itu tandanya Manggarutu sih. Kira-kira contohnya begitu. Ada yang jadi badu. Kejadian banyak kan, Pak? Jadi orang soleh itu tolong jangan sinis. Gitu aja deh. Nah. Jadi orang soleh itu ngomong hukumnya bagaimana kalau belum sah nikah kok foto dua-duaan. Ini kalau benar ya. Jawabannya gimana? Fikih nih. Secara hukum orang yang nikah itu harus didoakan, bukan digunjingi. Itu orang arif ngomongnya. Jangan lari ke fikih dulu, tersinggung orang. Ketangkep nggak, Pak? Beda nasihatnya. Kamu kok kesini dikasih makan cuma 2.000 gratis, digunjingin pula orang yang mau nikah karena ngelihat foto. Begibah pula, dosa nggak? Jangan lari ke fikih. Yang diminta fikih jawabannya nggak itu, kayak gitu udah mentok tuh. Gitu Pak, orang nasihat-nasihat sekarang itu perlu ilmu. Setelah ngomong gitu mah nggak rutu, itu kan banyak Pak. Iya. Bayangkan kamu takut kepada Tuhan, takut nih. Ini harus punya ilmu Pak.
Orang taat itu takut kepada Tuhan, bukan kasyaf, kau takut kepada Tuhan itu, kamu takut harus sama dengan takut dengan gempa yang hebat. Bisa nggak Pak? Seharusnya bisa. Kamu takut sama Allah. Kalau diilmui, kamu harus punya proyeksi takut seperti gempa betul-betul datang. Ini kaitannya dengan syahwat. Syahwat harus digituin, Pak. Samanya harus dengan gempa yang akan datang hebat. Pernah kejadian banyak mati itu ya. Jadi takut kepada berbuat jolim itu terkait syahwat ada. Tubuh kamu, pikiran kamu harus diteror. Paham nggak? Bisa nggak menteror pikiran? Itu ilmunya. Yang duduk dulu sering dibawa lalu. Setelah dikasih coba teror pikiran kamu katanya. Dicoba teror. Ternyata kejadian gempa hebat kita samakan dengan tadi. Betul ada perubahan Pak. Makanya sarangan dong kalau ada orang mati ikut kalian lahat. Satu membawa. Pas antum misalnya penikmat maksiat menteror diri, aden saroman kapan gue diturun ke bawah, hilang maksiat tuh standar. Itu syahwat. Jadi perlu apa Pak? Penikmat maksiat, maaf bahasanya gitu. Perlu teror diri. Ya, perlu teror diri. Itu kan mesti diaplikasikan. Mainnya di zauk ya, rasa. Padahal belum tentu gempanya datang. Ya, belum tentu Pak. Ada orang baru dapat dari sains ilmu prediksi akan timbul gempa, udah kabur ke atas, dipancing sedikit, udah macet, matinya sama macet tadi. Ya, kan lucu Pak. Nah, coba kalau itu disandarkan ke maksiat Pak. Jadi gini, kamu takut kepada Tuhan seperti halnya kamu takut kepada gempa. Insya Allah syahwat tersebut akan hilang. Bukan arti-kata tidak ada. Ternyata ini harus diilmui. Diilmiahkan. Syahwat itu bisa dihilangkan oleh rasa takut. Maka Imam Al-Ghazali ngomongnya begini. Di Ihya Ulumuddin, silakan aja Pak baca Pak kalau nggak percaya. Takhayal anaka takshallah biqadri kaufika minal jiljali. Takshalallahu biqadri kaufika minan nar. Insyaallah satajulu hadihal rahhabatu. Bayangkanlah kamu takut kepada Tuhan seperti halnya kamu takut akan datangnya gempa. Takut kepada Tuhan seperti halnya kamu takut akan kebakaran. Insyaallah syahwat tersebut akan hilang. Tamakunu halawatil hawa minal qalbi wadda'aul aidoli. Tuh. Meresapnya kesenangan hawa nafsu. Kalau udah meresap hawa nafsu ke kolbu, ke hati, merepotkan. Itulah penyakit berat yang sukar disembuhkan. Jangan diruwokkan kate bro. Timbulkan hati tutup dengan takut. Duduk. Maka dia tidak akan menguap ke atas. Itu ilmiahnya. Dan itu terfisikkan. Duduk. Makanya puasa. Kalau kita penikmat maksiat. Gitu. Ya. Jadi udah jelas. Tamakun artinya bertempat. Itu sudah mengakar kalau sudah ditaruh di kolbu. Menjadi habitat. Penyakit berat tuh. Ya. Punya mobil kalau ditaruh di hati pakai gores itu nggak bisa tidur antum. Kacau Pak. Iya kan? Halawah artinya nikmat. Atau manis, halawah itu manis. Kuatnya menikmati hawa nafsu
Dari kolbu, kalau udah bercokol di kolbu, itu disebut idol. Penyakit akut yang sulit diobati, kata Al-Ghazali. Benar itu. Susah ngobatinya Pak. Kalau iko Allah baakar nikmat syahwat. Baa caronyo tundong, caronyo ya. Kita coba aja talkin. Tidak bisa simsalabim. Memerlukan waktu. Indah bisa juga mati sila. Kan itu tadi ya kan. Betul tak Pak? Akan susah. Hati-hati Pak, jangan sampai maruo kate. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika banyak fitnah dan banyak masalah seperti kondisi kodrat zamannya, ia membaca doa di depan multazam di Mekah. Fitnah banyak, ada orang soleh, dia orang soleh sebagian itulah dibiayai orang dan cingkaha, mau duduk apa buruk. Kan banyak kejadian macam itu Pak. Akhirnya dia berdoa di multajam. Na'udzubillah min mu'adillati fitani laisa fiha Abul Hasan. Ada faktor lahirnya doanya itu. Jadi gini artinya, Tuhan, saya mohon agar jangan sampai terjadi fitnah yang sulit, yang tidak ada solusinya. Yang dalam fitnah tersebut saya tidak ditemani oleh Abul Hasan. Siapa Abul Hasan itu? Sayyidina Ali. Jadi enggak, karena Sayyidina Ali sudah tidak ada. Bertemanlah sama orang yang paham ilmu kolbu, berdekatlah, maka antum juga akan selamat walaupun minta kepada Tuhan. Gitu maksudnya. Jadi jangan mengandalkan karomah saja, tapi mengandalkan juga ilmiah. Duduk. Kehidupan sekarang begitu, KKN ya. Memang perlu KKN yang baik. Makna idal muadil itu sesuatu yang sulit dicarikan solusinya kalau sudah mengakar di kolbu. Contoh mudahnya, saat pagi-pagi antum punya bayangan begini. Umpama, nggak ada di sini. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak melihat wanita cantik. Pagi-pagi bangun tidur bukan istighfar atau alhamdulillah. Ada yang bisa ide kalau nggak melihat padu si ranca. Nampak paunya. Kece, ada macam itu, aduh. Jadi kamu termasuk belum pernah membayangkan begini. Nikmatnya tahajud dan sedekah, sama tuh. Cari lawan kebaikannya. Hanya membayangkan nikmat dapat uang. Ya. Kalau ada transaksi sama Tuhan marah loh, langsung konten tuh. Kalau saya dapat uang saya sholat, bahaya tuh. Itu udah ucapan yang sangat beresiko. Ya, tolong jangan tuh. Ingatkan tuh. Jangan ada jidal ke situ ya. Jadi bayangkan nikmat uang. Melihat wanita cantik. Dihormati orang. Jika kamu punya teori yang memuja maksiat. Teorinya kan itu. Memuja maksiat sebagai nikmat. Maka berarti kamu punya penyakit yang susah diobati. Itu kata Nabi. Segera minta istighfar. Ada sholat taubatnya tuh. Kalau udah meresap, ya. Sulit diobati Pak. Nyerocos pun antum nasihati tetap aja pakai jidal. Kalau nggak tahan antum bisa main gaplok tuh. Penyakit paling susah diobati adalah keyakinan bahwa jika hidup tanpa maksiat maka tidak akan manis dan enak. Ada tuh, ingat. Gak enak kalau hidup gak ada maksiat. Ya. Jadi gak manis hidup kayak gitu. Banyak kan orang berpikir gitu. Jangan bohong. Bukan di sini. Anum tidak menjatuhkan yang di sini. Insya Allah tidak ada lah. Hidup kok tidak boleh melihat wanita cantik. Tidak boleh cinta uang. Lalu enaknya di mana? Ada kayak gitu kah Pak? Banyak. Benar kah Pak? Banyak orang berpikir kayak gitu. Hidup kok nggak boleh melihat wanita cantik. Hidup kok nggak boleh nggak punya uang.
Itu penyakit susah diobati. Makanya harus dilatih. Antum kadang sholat tahajud, menikmati hidup, dapat anugerah dari Allah dengan cara tahajud. Jika tidak bisa, maka terorlah dirimu sendiri. Itu maksudnya. Jadi diri sendiri yang ngobatinya. Jangan mengandalkan talqin, jangan mengandalkan tarbiyah. Blank tuh. Teror aja diri sendiri, itu metodenya. Itu contoh tuntunan Nabi. Caranya meneror bagaimana? Mudah. Bayangkan besok kamu akan mati seperti Fir'aun. Ayo, gitu aja lah. Paling puncak aja. Nanti kan kita punya pikiran, mati tidak butuh uang, tidak butuh wanita cantik, enggak butuh teman, hanya butuh amal soleh. Betul kan? Teror aja kayak gitu. Saya bayangkan aja besok kayak mati seperti Firaun. Lalu istighfar. Mantap tuh, bisa cespleng. Ya. Mudah-mudahan makbul. Jangan. Jadi lebih mantap lagi jika besok mati, dieksekusi mati. Ya. Besok mau eksekusi ya, besok saya dieksekusi nih. Padahal saya masih kayak Firaun. Makanya nggak heran. Ya. Wa malikiratika ka'annaka tamutu qadan. Apa artinya? Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Baru paham ayat itu. Itu menteror diri itu. Caranya bagaimana? Nah, baca kitab hikam. La yukhrijus syahwata minal qalbi ila qaufun muzayyidun sauku maklikun. Tidak akan bisa menghilangkan syahwat dari hati kecuali oleh rasa takut yang mengagetkan atau kerinduan yang begitu dalam. Itulah hebatnya Al-Hikam dalam membahas perkara-perkara kehidupan, masalah syahwat, kenikmatan-kenikmatan yang tidak diilmui. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi bahan renungan kita, dan yang paling penting diamalkan. Insya Allah besok kita bedah terkait kaji yang sama di bab 2 ini, tapi kaitannya dengan istidroj. Naudzubillah min dzalik. Nung doakan ada amalan. Kayaknya antum mudah-mudahan bukan istidroj. Berilmu agamanya antum mudah-mudahan bukan istidroj. Sampai Pak? Karena istidroj adalah kehendak Allah menggunakan tipu muslihat. Tidak sholat antum kaya, diberi rezeki, tapi resikonya ajabnya sekonyong-konyong, bukan nanti tapi sekarang. Paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.